Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maiza, NIM 180306105. Baik, di sini saya dari kelas PTNC dengan mata kuliah Aneka Ternak dan Satwa Harapan. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari Ibu Tati Fidianasari. Yang pertama, saya akan menjawab soal nomor pertama, yaitu jenis jangkrik yang sering dipelihara di Indonesia. Yang untuk jangkrik yang sering dipelihara di Indonesia itu yang pertama ada jangkrik kalung. Nah, jangkrik jenis kalung ini dia itu cirinya berwarna hitam dan ukurannya itu besar. Kemudian yang kedua itu ada jangkrik seliring. Nah, jangkrik ini berwarna coklat dan tubuhnya itu sedikit kecil. Yang untuk kuda yang sering dipelihara di Indonesia yaitu ada kuda soldohoy. Nah, itu tingginya 110 sampai 130 cm. Kemudian ada kuda sumbawa. Nah, kuda sumbawa itu ada 110 sampai 120 cm. Untuk nomor 2 yaitu jenis pakan jangkrik dan kuda beserta formulasi kandungan pakan. Nah, untuk pakan jangkrik itu bisa diberikan daun singkong dan kemudian por ayam. Nah, untuk daun singkong itu BK-nya 88,5%, PK-nya 20,5%, kemudian SK 13,50%, TDN-nya 65%. Kemudian untuk por ayam itu PK-nya 21 sampai 23%, LK 5%, SK 5%, air 3%. Kemudian CA 0,9%. Nah, untuk pakan kuda itu bisa diberikan daun wortel, dedak padi, bis, dan pelet. Untuk formulasi pakannya itu pakannya daun wortel, dedak padi, bis, kemudian konsentrat. Nah, itu jumlahnya daun wortel itu 5 kg, dedak padi 4 kg, bis 1 kg, konsentrat 6 kg. Kadar BK-nya itu daun wortel 13,78%, dedak padi 89,66%, bis 92,8%, konsentrat 84%. Kemudian jumlah BK-nya itu daun wortel 0,689 kg, dedak padi jumlah BK-nya 3,586 kg, bis 0,968 kg, konsentrat 5,22 kg. Untuk nomor 3 yaitu pendapatan peternak kuda dan jangkrik dalam pengelolaan peternakan. Nah, untuk pendapatan dari ternak jangkrik itu bisa didapat dari penjualan jangkrik dewasa. Nah, itu penjualan jangkrik dewasa bisa dijual untuk pakan burung, pakan ikan, kemudian juga bisa dibuat sebagai tepung jangkrik. Untuk telur jangkrik itu bisa dijual ke peternakan lain untuk dikembangbiakkan. Kemudian untuk pendapatan kuda itu bisa didapat dari penjualan ternak muda yang kurang produktif, kemudian penjualan kuda yang produktif untuk pacuan, dan penjualan ternak afkir itu untuk dikonsumsi. Kemudian nomor 4 itu manajemen yang perlu diperbaiki dalam video yang sudah saya review. Itu menurut saya untuk kedua video ternak jangkrik dan ternak kuda itu yang perlu diperbaiki sama-sama manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran yang harus diperbaiki. Untuk penjualan jangkrik dan kuda
Untuk manajemen pemasarannya itu bisa diperluas untuk relasinya. Itu agar supaya lebih luas lerasi penjualan, itu bisa menggunakan media sosial, dijual secara online, itu bisa dibuat di penjualan melalui media sosial pribadi, kemudian dari aplikasi-aplikasi online, kemudian dari blog di Google, untuk memperluas relasi penjualan jangkrik dan kuda. Kemudian nomor 5 yaitu mengapa kuda banyak dipelihara di dalam kandang individu. Karena kuda itu memiliki sifat yang agresif, terutama kuda jantan. Jadi lebih baik ternak kuda itu dipelihara secara terpisah, yaitu secara individu, agar tidak terjadi persaingan dan kuda itu lebih merasa nyaman dan lebih efisien untuk meningkatkan performa kuda tersebut. Nomor 6 yaitu judul dan sumber jurnal. Judul dan sumber jurnal yang saya ambil itu untuk jurnal jangkrik, itu jurnal internasional, yaitu Growth and Survival of River Combination Field Cricket Feed with Agricultural and Food Industry by Product. Itu sumbernya itu Journal of Insects as Food and Feed. Kemudian untuk jurnal kuda itu judulnya perbandingan morfometik kuda di Kecamatan Tompaso Barat dan Nusantara Polo Club Bogor di Jawa Barat. Untuk sumbernya itu jurnal Zoetic Vol 37 nomor 2. Yang kemudian nomor 7, tujuan dan perlakuan dalam jurnal jangkrik dan kuda. Nah, untuk tujuan dalam jurnal ternak kuda itu bertujuan untuk melihat adanya perbandingan morfometik dan sebagian bahan informasi dalam usaha meningkatkan kualitas ternak kuda. Kemudian itu ada perlakuannya itu menguji morfometrik kuda yang diambil yaitu lingkar dada, lebar dada, dalam dada, tinggi pundak, tinggi pinggul, lebar pinggul. Kemudian untuk jurnal ternak jangkrik itu dari tujuannya mengevaluasi kelangsungan hidup dan pertumbuhan jangkrik lapangan Kamboja selama penangkaran. Kemudian perlakuannya itu pengaruh terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan jangkrik yang diberi pakan produk sampingan pertanian dan makanan serta gulma dalam percobaan makanan selama 70 hari. Nomor 8 yaitu hasil dan kesimpulan dari jurnal. Untuk hasil dari ternak kuda yaitu didapat yang pertama itu lingkar dada. Nah, lingkar dadanya itu di Tomporos Borat memiliki lingkar dada rata-rata itu 167,109 kurang lebih 5,813 cm. Sedangkan pada kuda Nusantara Polo Club itu 177,636 kurang lebih 7,345 cm. Kemudian untuk lebar dadanya itu pada Kecamatan Tompaso itu 42,454 kurang lebih 4,148 cm. Dan untuk Nusantara Polo Club
itu sekitar 42,863 kurang lebih 4,863. Kesimpulannya itu morformatik kuda di Kecamatan Tompaso Barat cenderung itu lebih besar, lebar pinggul, lebar kepala, dan panjang kepala dibanding kuda di Nusantara Polo. Namun untuk morfometrik kuda di Nusantara Polo itu lebih besar pada lingkar dada, tinggi pundak, panjang badan, dan panjang leher dibanding kuda di Kecamatan Tompaso Barat. Nah, untuk jurnal jangkrik, hasil jangkrik itu komposisi pakannya, kandungan energi dalam penangkaran itu berkisar 16,5 hingga 20,2 mU per kilogram. Kemudian tingkat keberlangsungan hidupnya itu P lebih kecil 0,05% dari hari ke-14 sampai ke hari 49. Sedangkan dari hari ke-35 sampai hari 49 keberlangsungan hidup itu P lebih kecil 0,05 daripada pakan ayam. Kemudian untuk bobot itu tidak ada perbedaan nyata atau P lebih besar 0,05. Berat antara jangkrik yang diberi pakan pucuk daun singkong dan pakan ayam. Kesimpulan dari jurnal jangkrik yaitu menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang nyata dari pemberian pakan pucuk tanaman singkong dan pemberian pakan ayam. Baik, itu saja hasil dari jawaban untuk soal UAS yang saya bisa jawab. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.